The number you have dialed has been changed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 2 akan menjelaskan tentang radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam. Salah satu warna benda yang dapat memancarkan radiasi adalah benda berwarna hitam. Benda berwarna hitam memiliki kemampuan lebih dalam menyerap cahaya. Itulah sebabnya ketika kita menggunakan kaos atau baju berwarna hitam di bawah terik matahari, maka terasa lebih panas daripada ketika kita menggunakan baju berwarna terang seperti putih, biru, dan lainnya. Benda hitam ini disebut juga dengan benda buram, di mana benda tersebut tidak dapat memancarkan cahaya tapi dapat menyerap cahaya. Sedangkan radiasi benda hitam adalah radiasi elektromagnetik termal yang terjadi di dalam keadaan kesetimbangan elektromagnetik. Penerapan efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah kalkulator. Kalkulator menggunakan energi cahaya untuk menghasilkan listrik. Sel fotolistrik mengubah energi cahaya menjadi energi listrik yang menjadi sumber energi kalkulator ini. Yang kedua adalah mesin fotokopi. Lampu ekspos menghasilkan cahaya terang untuk menyinari dokumen dan akan dipantulkan lewat lensa dengan sensor CCD. Yang ketiga adalah dubbing film. Suara dubbing film direkam dalam bentuk sinyal optik di sepanjang pinggiran keping film. Yang keempat adalah barcode kode batang. Efek Compton merupakan peristiwa berhamburnya sinar X atau foton saat menumbuk elektron diam menjadi foton berhambur. Efek Compton ini dikemukakan oleh ilmuwan yang bernama Compton. Hasil eksperimennya menunjukkan bahwa pada saat lempengan kecil keluar, gelombang elektromagnetik akan mengalami hamburan seperti pada gambar di samping. Jika seberkas sinar X ditembakkan ke elektron bebas yang diam, sinar X akan mengalami perubahan panjang gelombang, di mana panjang gelombang sinar X akan menjadi lebih besar. Penerapan efek Compton dalam kehidupan. Yang pertama, Nuclear Compton Telescope atau NCT adalah eksperimen balon Born untuk mendeteksi sinar gamma dari sumber astrofisika. Teleskop ini diluncurkan dengan balon ketinggian mengambang sekitar 40 km. Yang kedua, ada teleskop Compton menggunakan sebuah array min-12 3D kadar tinggi germanium detektor spektral resolusi untuk mendeteksi sinar gamma. Sinar X merupakan suatu bentuk radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang yang pendek, berkisar antara 0,01 sampai 10 nanometer, dan memiliki frekuensi 1016 sampai 1021 Hz. Hal inilah yang membuat sinar X dapat menembus tubuh manusia. Manfaat sinar X. Manfaat yang pertama yaitu untuk mengetahui jenis penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Yang kedua yaitu untuk memantau perkembangan suatu jenis penyakit seperti osteoporosis, kanker tulang, penyumbatan darah, dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui efek dari pengobatan medis yang telah dilakukan. Penerapan sinar X dalam kehidupan. Yang pertama, mengetahui kondisi organ dalam, atau yang sering disebut pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan radiologi dilakukan dengan menggunakan sejumlah media seperti sinar X, medan magnet, gelombang suara, dan cairan radioaktif. Yang kedua, terapi radiasi. Radioterapi eksternal adalah jenis terapi radiasi yang dilakukan dengan mengarahkan sinar X atau sinar proton ke bagian tubuh yang terserang kanker. Yang ketiga, sterilisasi alat kesehatan. Yang keempat, mendeteksi senjata dan narkoba.